Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ruswita Gurustibulu, kelas A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Soal yang pertama yaitu bagi pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan dan pertumbuhan alami oleh siswa secara fisik, psikologis, sosial, dan kognitif selama masa pendidikan mereka. Soal yang kedua, bagaimana dimensi fisik, sosial, dimensi intelektual, dan dimensi moral siswa SD. Dimensi fisik itu perkembangan pendidik pada siswa SD termasuk pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motorik halus dan kasar seperti menulis, menggambar, dan berlari. Dimensi sosial yaitu siswa sudah mulai belajar tentang kerjasama, interaksi sosial, dan aturan perilaku yang dapat membantu mereka beradaptasi di lingkungan sekitar. Dimensi intelektual yaitu siswa SD sudah mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Dimensi moral, siswa sudah mulai mempelajari nilai-nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghargai perbedaan. Soal yang nomor 3, faktor apa saja yang menentukan perkembangan peserta didik usia SD? Yang pertama yaitu faktor genetik, lingkungan. Yang kedua, lingkungan keluarga. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Keempat, kesehatan dan gizi. Soal kelima, apa yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangan? Soal yang nomor 4 yaitu apa saja yang menjadi kebutuhan siswa SD? Yang pertama, kebutuhan akademik. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan fisik. Dan keempat, kebutuhan kreativitas. Kelima, kebutuhan bimbingan dan dukungan. Soal yang kelima, apa yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangan? Yang menyebabkan hambatan dalam perkembangan yaitu karena adanya faktor genetik, gangguan perkembangan otak, kelainan genetik, masalah kesehatan fisik atau mental, dan lingkungan tidak mendukung. Nomor 6, apa masalah yang umum dijumpai dalam perkembangan peserta didik di usia SD? Yang pertama itu kesulitan belajar, masalah perilaku, gangguan perkembangan, kurangnya motivasi, dan kurangnya keterampilan. Kedelapan, apa yang akan terjadi jika guru tidak memahami perkembangan? 7. Apa yang dapat dilakukan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik? Yang pertama itu, guru menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, menyediakan pengalaman yang bervariasi. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Yang kelima, membangun hubungan yang positif. Nomor 8 yaitu jika seorang guru tidak memahami perkembangan peserta didik. Yang pertama, ketidakmampuan mengidentifikasi kebutuhan individu. Yang kedua, kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran yang kognitif. Ketiga, peningkatan kesenjangan belajar. Keempat, rendahnya motivasi dan partisipasi peserta didik. Jawaban nomor 9 itu yang pertama, berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, menyediakan bahan tambahan. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan inklusi. Yang keempat, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang kelima, menggunakan penilaian inklusif. Nomor 10 yaitu yang pertama, mendorong kolaborasi dan dukungan antar teman sebaya. Yang kedua, menghargai keberagaman. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.